Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya sebagai guru fisika untuk semester ini di kelas kalian. Perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan Lubis. Sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian lihat dulu di bawah meja kalian atau di dalam rak meja kalian apakah ada sampah. Kalau ada, dibuang keluar ya, biar pembelajaran kita nyaman, bersih gitu kan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ketua coba pimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini ada beberapa siswa yang tidak hadir. Coba sekretaris nanti dibuat daftar kehadirannya untuk pertemuan pagi hari ini. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak tentang materi kita pada pertemuan kali ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak parabola. Nah, untuk yang lain yang mungkin belum membaca atau belum mengerti tentang gerak parabola ini, sebelum kita masuk ke materinya, saya beri kesempatan kepada siswa yang lain untuk membaca materi mengenai dari gerak parabola tersebut, yang kemudian nantinya akan saya tunjuk dari kalian untuk menjelaskan kembali ke depan apa yang telah kalian pahami selama membaca tersebut. Kemudian nanti akan saya tambahkan, yaitu coba yang di ujung kamu maju ke depan, terus kamu jelaskan kembali di depan sini mengenai gerak parabola yang telah kamu baca sebelumnya. Oke, terima kasih. Jawabannya benar. Cuman kurang tepat ya. Baiklah, akan saya tambahkan. Nah, mungkin sebagian dari kita atau seluruhnya pernah menonton pertandingan sepak bola ya, walaupun hanya melalui televisi. Nah, gerakan bola yang ditendang dari pemain sepak bola tersebut kadang berbentuk melengkung. Nah, kenapa bola bergerak demikian? Karena apabila kita amati, benda-benda yang melakukan gerakan parabola tersebut selalu memiliki lintasan yang berupa lengkungan dan seolah-olah dipanggil kembali ke bumi atau ke permukaan tanah setelah mencapai titik tertingginya. Kenapa demikian? Karena yang pertama yaitu adalah benda tersebut bergerak karena adanya gaya yang diberikan. Nah, mengenai gaya tersebut, pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau menjelaskan bagaimana proses dari benda-benda tersebut dilemparkan, ditendang, dan sebagainya. Nah, gerak parabola sendiri merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Karena gerak parabola termasuk dalam pokok bahasan kinematika, maka pada pembahasan kali ini gaya sebagai penyebab gerakan benda dapat diabaikan. Demikian juga dengan gaya gesekan udara yang menghambat gerak benda tersebut. Gerak parabola juga disebut sebagai gerak peluru. Kenapa demikian? Karena kata peluru yang dimaksud di sini hanya istilah, bukan peluru pada pistol atau senapan lainnya. Dinamakan gerak peluru karena mungkin jenis gerakan ini mirip dengan gerakan peluru yang ada pada pistol ketika ditembakkan. Kemudian gerak parabola tersebut memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah lintasannya berbentuk parabola. Mungkin kalian semua tahu yang namanya parabola itu berbentuk seperti ini ya, gini. Nah, bisa aja gerak parabola itu berbentuknya seperti ini, atau kemari, atau kemari. Kemudian geraknya di udara, dan juga gerak parabola tersebut memiliki kecepatan awal. Dan terakhir dari ciri-cirinya adalah
geraknya berada pada dua dimensi antara X dan Y. Benda yang bergerak dua dimensi tentu akan memiliki besaran-besaran vektor. Begitu juga dengan gerak parabola. Di sini ada yang tahu contoh dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar. Jadi contohnya itu adalah seperti kita main volley, sepak bola, main tembak, seperti itu ya. Jadi gerak parabola itu gerak benda ketika diberi kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Nah, untuk gerak parabola itu terbagi dua. Yang searah sumbu X dikatakan gerak lurus beraturan atau GLB, yang mana terdapat beberapa rumusnya, yaitu ketika kecepatan konstan maka rumusnya Vx sama dengan V0 cos alpha. Nah, untuk jarak dalam arah sumbu X dapat ditentukan dengan rumus X sama dengan Vx kali T, yang mana Vx itu merupakan kecepatan ke arah sumbu X dengan satuannya meter per sekon. Nah, untuk V0 kecepatan itu diartikan sebagai kecepatan awal. Nah, untuk X-nya adalah jarak dalam arah sumbu X dengan satuannya meter, dan T adalah waktu atau sekon. Nah, untuk yang arah sumbu Y itu geraknya disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yang mana kecepatan berupa fungsi waktu atau berubah bergantung waktunya dengan rumus Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang G kali T. Jarak dalam arah sumbu Y dapat ditentukan dengan rumus Y sama dengan V0 sin alpha kali T dikurang setengah GT kuadrat, yang mana Y sama dengan Y adalah jarak dalam arah sumbu Y dengan satuan meter, dan Vy adalah kecepatan ke arah sumbu Y dengan satuan meter per sekon, dan G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, yang mana telah ditetapkan bahwasannya nilai gravitasi bumi atau percepatan gravitasi yaitu adalah 9,8 atau dibulatkan menjadi 10. Nah, kemudian persamaan dari gerak parabola dengan analisis vektor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah posisi benda pada sembarang titik dalam waktu T dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan XI tambah YJ. Nah, untuk X-nya tersebut itu adalah gerak arah menuju sumbu X. Nah, untuk Y gerak arah menuju sumbu Y, yang mana X-nya tersebut adalah Vx dikurang V0 cos alpha dikali I, kemudian ditambah Y sama dengan V0 sin alpha kali T kurang setengah GT kuadrat kali J. Nah, untuk keterangannya itu adalah R itu sebagai vektor posisi X dan Y sebagai V0 sin alpha kali T setengah GT kuadrat. Yang kedua yaitu adalah kecepatan benda pada sembarang titik dalam waktu T dengan rumus V sama dengan Vxi ditambah Vyj. Besar kecepatan pada sembarang titik yaitu adalah V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, yang mana V sebagai vektor kecepatan. Oke, selanjutnya tinggi maksimum dan jarak terjauh. Nah, pada kehidupan sehari-hari banyak ditemui benda-benda yang melakukan gerak dalam 2 atau 3 dimensi. Seperti gerak bola ditendang melambung itu dikatakan sebagai gerak 2 dimensi, dan gerak pada pesawat terbang itu dikatakan gerak 3 dimensi. Kedudukan benda pada suatu bidang dinyatakan dengan vektor posisi yaitu R sama dengan XI tadi tambah YJ. Kemudian pada titik tertinggi gerak parabola berlaku Vy sama dengan 0, kecepatan awal tadi ya. Kemudian Tmax untuk titik tertinggi dengan rumus V0
kuadrat sin alfa per G. Untuk titik Y tertinggi yaitu V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, untuk titik terjauh pada gerak parabola adalah Y sama dengan 0, yang mana TC sama dengan 2 V0 sin alfa, dan X max titik terjauhnya yaitu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Apa kalian paham mengenai pembahasan yang Bapak sampaikan tadi? Atau mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada pagi hari ini? Ya, kamu ingin bertanya tuh. Ingin bertanya apa? Oh ya, bagus, pertanyaannya bagus, terima kasih. Baik, karena ini juga waktu kita sudah mau habis, maka saya jawab ya. Nah, pertanyaan bagus, bertanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi benda melakukan gerak parabola tersebut. Nah, faktornya yaitu adalah ada 3. Yang pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Nah, faktor yang kedua, seperti pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah ke pusat bumi dengan besaran G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat atau digenapin menjadi 10. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah hambatan atau gesekan udara. Di sini saya memberikan tugas kepada kalian berhubung dikarenakan waktu kita sudah mulai habis, sudah mau habis, beberapa menit lagi, 5 menit lagi ya. Jadi tugas ini saya berikan untuk kalian kerjakan di rumah. Nantinya akan dikumpul minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Nah, coba kalian buka buku halaman 79. Nah, di situ ada soal 1-10, coba kalian kerjakan. Kalian boleh berdiskusi, saya perbolehkan. Tapi jawabannya jangan mirip ya. Ya, walaupun jawaban akhirnya sama, tapi kalau bisa jangan sama persis gitu dengan sesama kalian gitu kan. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan ketika berkendara nanti. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Ketua boleh pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.